Jakarta merupakan kota yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Batavia. Sebelumnya, kota pelabuhan yang dikuasai kerajaan Sunda ini bernama Jayakarta. Jan Pieter Zoon Koenlah yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia di tahun 1619. Di masa ini, kota Batavia terbagi menjadi dua bagian kota, di dalam benteng dan di luar benteng. Wilayah luar benteng juga disebut Omelanden. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang sampai Bekasi itu dulu adalah wilayah Omelanden. Jakarta and Omelanden, Batavia and Omelanden. Batavia itu sebetulnya wilayahnya itu hanya yang ada di dalam tembok kota sampai dengan akhir abad ke-18. Kota Batavia kan kecil, hanya lebarnya 1 km, panjangnya itu 1,5 km. Di luar tembok kota itu semua wilayah Omelanden Batavia. Wilayah Omelanden itu dengan mengikuti Sungai Ciliwung. Jadi Sungai Ciliwung sebelah barat itu dibagi dengan sistem administrasi tersendiri di bawah Landros sampai dengan Tangerang gitu ya. Sementara sisi timur sampai dengan Bekasi gitu. Selatannya sampai ke Bogor, dataran tinggi Priangan. Baik di dalam maupun di luar benteng banyak dihuni penduduk lokal yang berasal dari berbagai suku di Nusantara, bahkan dari Tiongkok, Arab, India, dan sebagainya. Di periode ini, VOC melakukan kegiatan produksi besar-besaran seperti pertanian, perkebunan, industri gula, dan sebagainya, sehingga menarik ribuan pencari kerja untuk datang. Jadi mereka lebih menyukai orang-orang yang datang dari wilayah yang jauh untuk dibawa ke kota yang baru mereka dirikan, yaitu Batavia, bahkan dari luar Kepulauan Nusantara. Para pendatang kemudian membangun kampung-kampung berdasarkan asal mereka. Kan Belanda pada waktu itu membentuk kampung-kampung berdasarkan asal mereka. Namanya kampung Melayu, kampung Bali, kampung Jawa, kampung Makassar, kampung Bugis, dan kampung-kampung etnis yang lain. Ya, jadi ini sebetulnya semuanya menunjukkan ya bahwa ketika itu sebetulnya Belanda itu menginginkan agar setiap etnis itu hidup secara terpisah-pisah, tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk mengatur wilayah yang terus berkembang, pemerintah kolonial berupaya membangun kelompok-kelompok berdasarkan suku agar tidak terjadi pembauran sehingga memudahkan dikontrol. Namun, upaya pemerintah Belanda ini mengalami kegagalan karena masyarakat berinteraksi berdasarkan kepentingan sosial ekonomi. Penduduk antar etnis kemudian mengalami kawin campur sehingga melunturkan identitas. Nah, yang kemudian terjadi adalah justru penduduk dari satu kampung dengan kampung yang lain ini, yang meskipun tadinya latar belakang etnisnya berbeda-beda ini, saling berinteraksi. Dan ini yang menyebabkan lama-lama itu identitas asli mereka itu meluntur. Dan yang tersisa tinggal nama kampungnya. Menurut saya, orang Betawi tetap penduduk asli Jakarta walaupun mereka merupakan peleburan dari para pendatang yang masuk di Batavia. Kenapa? Kalau seseorang dikatakan pendatang, maka dia bisa ditrace asalnya dari mana, ada daerah asalnya. Tapi orang Betawi tidak ada daerah asalnya, orang Betawi munculnya di Jakarta. Etnis-etnis yang berbaur ini kemudian berkembang berdasarkan faktor geografis kampung-kampung mereka. Dikenalah kemudian Betawi Pinggir, Betawi Tengah yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi kan orang yang paling berpengaruh setelah itu adalah etnik-etnik lain di Indonesia, kemudian etnik keturunan Arab dan etnik keturunan Cina. Nah, yang keturunan Arab, orang Arab ini praktis berdomisilinya di daerah kota, sehingga orang Betawi kota itu dari bentuk kesenian, bahasa pergaulan, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dari Hadrami ini, kebudayaan orang Arab. Tapi yang di Tangerang dan Bekasi itu kebudayaan orang Cina. Yang di perbatasan Bogor itu dipengaruhi oleh Sunda. Perpindahan kekuasaan dari VOC ke kolonial Belanda juga berpengaruh pada perkembangan etnis Betawi.
Masyarakat Betawi mengalami fase perkembangan berikutnya. Kebudayaan Betawi menjadi semakin kokoh dan mengalami kemajuan yang pesat. Waktu itu banyak orang berkata gini, orang Betawi itu kan nggak berpendidikan, tidak ada pendidikannya segala macam. Sebenarnya etnik yang paling berpendidikan di Jakarta adalah orang Betawi. Jadi mereka bukan cuma belajar di Jakarta, tapi mereka belajar hingga di luar ya, di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mesir, dan mereka menjadi tokoh-tokoh agama. Bahkan mereka diakui sebagai tokoh agama di negara-negara di mana mereka belajar. Lalu mereka kembali, mereka membangun pesantren-pesantren. Perkembangan yang menarik dari budaya Betawi adalah tidak mengenal adanya stratifikasi sosial. Budaya mereka cenderung egaliter dan berkembang dengan cara yang modern. Struktur sosial orang Betawi, misalnya lihat dari ekonomi misalnya gitu ya, kita lihat misalnya dari kekayaan dari tanah seperti itu ya. Orang dikatakan kaya pada waktu itu karena memiliki tanah yang luas seperti itu, atau juga dari pendidikan, bisa seperti tamrin pada waktu itu ya, atau jabatan tertentu bisa seperti itu, atau dia sebagai pedagang seperti itu. Tapi yang menarik di Betawi ini berbeda dengan yang di Jawa pada waktu tidak ada kita sebut sebagai bangsawan. Betawi terbentuk dari etnis yang semuanya adalah orang biasa, sehingga orang Betawi memang yang paling egaliter ya, tidak mengenal pelapisan-pelapisan. Usianya kini telah mencapai 78 tahun. Namun, ia masih dapat mengingat dengan jelas masa kecilnya sebagai seorang Betawi keturunan Arab. Mudrik Z. Shihab merupakan generasi kelima dari sebuah keluarga asal Yemen yang bermigrasi ke Batavia di awal abad ke-19. Ia mengenang adanya hubungan yang harmonis antara orang-orang Betawi dengan keturunan Arab dan berbagai etnis lainnya yang dirasakannya di masa kecil. Kalau Arab di tempat sendiri ada namanya Kampung Krukut, ya itu seumumnya orang Arab di sana kumpul. Tapi kalau yang di luar Krukut seperti kami yang di Kebon Jeruk atau yang hidup di Tanah Abang atau kita ada kan orang keturunan Arab di Petojo, di Senen itu tidak merupakan satu kelompok etnis khusus seperti yang di Krukut. Umumnya orang Arab tuh dengan orang Betawi asli erat sekali, kehidupan dalam kesehariannya erat sekali, ya baik dalam hal-hal keagamaan, upacara keagamaan maupun dalam perdagangan atau segala macam lah. Jadi erat, bahkan kawin-mawin. Sejarah masyarakat Betawi terbilang panjang. Kisah mereka di kota Jakarta terentang di sepanjang perjalanan terbentuknya kota Jakarta. Kota Jakarta sebagai kota perdagangan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Jakarta pun tumbuh sebagai kota yang multi etnis baik di masa lalu maupun pada hari ini. Sebagai melting point berbagai etnis dan bangsa, tak pelak terjadi percampuran di antara berbagai etnis dan berkembang menjadi budaya baru yang kita kenal dengan nama Betawi. Siswantari, seorang sejarawan di Universitas Indonesia yang melakukan riset mengenai lurah dan camat di Batavia, mengungkapkan Betawi yang dianggap sebagai etnis asli Jakarta memiliki asal-usul yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Menurutnya, secara garis besar, terdapat dua kelompok yang masing-masing memiliki teorinya. Koreber menyebutkan bahwa etnis Betawi itu merupakan percampuran berbagai etnis yang ada di Batavia prosesnya. Jadi kedatangan penduduk-penduduk dari luar Jakarta pada waktu atau Batavia pada waktu itu datang ke Batavia seperti Cina,
Eropa, Arab, atau kan etnis yang berasal dari Nusantara seperti Bali, Makassar, Bugis, mereka membentuk suatu etnis baru yang disebut dengan etnis Betawi. Prosesnya sendiri menurut Remco Raban itu sudah terjadi dari abad 17. Berbeda dengan dua pendapat ahli tadi, Ridwan Saidi mengatakan bahwa penduduk asli Batavia atau orang Jakarta itu prosesnya sendiri sudah lama terbentuk. Maka dikatakan bahwa proses sendiri dari masa prasejarah itu sudah mulai terbentuknya etnis Betawi. Peneliti masyarakat Betawi lainnya Bondan Kanumoyoso, staf pengajar jurusan Sejarah Universitas Indonesia, melakukan riset mengenai masyarakat Betawi di abad ke-17 dan 18. Hasil risetnya mengatakan, etnis Betawi merupakan pembentukan identitas baru melalui bahasa, agama, dan budaya. Orang Betawi ini sebetulnya adalah etnis yang termuda di Indonesia. Jadi penelitian saya itu menunjukkan bahwa mereka ini terbentuk sebetulnya melalui proses sejarah. Bahkan dari luar Kepulauan Nusantara ketika itu pada awal mulanya. Nah, mereka yang didatangkan ini singkat cerita kemudian melalui proses yang panjang gitu, saling bercampur, berinteraksi, menikah dan segala macam, berketurunan beberapa generasi dan kemudian membentuk satu identitas yang sama sekali baru, yang sebetulnya itu bukanlah satu proses yang di-engineered ya, atau disengaja. Dan ini yang kemudian menjadi embrio dari terbentuknya orang Betawi. Sementara itu, antropolog dari Universitas Indonesia Yasmin Zaki Sahab yang melakukan penelitian mengenai masyarakat Betawi keturunan Arab mengatakan adanya fenomena yang menarik dari sejarah pembentukan etnis Betawi. Pembentuk utama etnis Betawi berasal dari timur Indonesia, namun tampilan budaya yang berkembang justru Melayu atau Barat Indonesia. Banyak adalah Bali, sehingga bisa kita lihat juga ketika saya melihat secara demografi, dan itu menarik karena banyak sekali yang dari Bali. Dan kita baru sadar bahwa banyak sekali unsur-unsur kebudayaan Betawi yang didominir Bali. Contohnya misalnya hubungan antara barong dan ondel-ondel. Pernah dihipotesakan bahwa ondel-ondel itu adalah barong Bali yang dibetawikan. Kemudian kosakata, banyak sekali kata-kata Bali. Lalu makanan-makanan juga banyak Bali. Tapi terbentuknya orang Betawi itu core-nya adalah suku bangsa Melayu. Karena suku bangsa Melayu waktu itu yang dominan. Sehingga bahasa Melayu juga yang dominan berperan, karena orang-orang Melayu itu merupakan pedagang yang ada di seluruh Indonesia. Jika di abad ke-17 hingga 19 belum tercatat adanya etnis Betawi pada data kependudukan yang dibuat oleh VOC maupun pemerintah kolonial Belanda, maka di tahun 1930 dalam survei kependudukan, etnis Betawi sebagai etnis baru di Batavia mulai tercatat. Kita sudah tidak lagi bisa menyebutkan dia etnis Jawa, dia etnis Sunda atau etnis Bali gitu. Jadi karena dari bahasa itu menggunakan ciri khas sendiri, dari budaya itu punya ciri khas sendiri gitu ya. Jadi sudah susah memilah-milahnya lagi gitu loh. Kita sudah tidak menyebut berapa generasi kemudian kita sudah tidak bisa lagi menyebutkan siapa saya. Karena itu mengidentitaskan dengan tempat dia tinggal, yaitu Betawi atau Batavia pada waktu itu. Etnis termuda di Indonesia ini terus berkembang dan secara langsung terpengaruh oleh kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana masyarakat Betawi memposisikan budaya mereka? Abad ke-17 dan ke-19 merupakan tonggak penting bagi berkembangnya etnis Betawi. Abad ke-17 atau masa VOC merupakan awal terbentuknya etnis Betawi, sedangkan abad ke-19 adalah menguatnya etnis Betawi. Mulai terlihat ya secara jelas identitas Betawi itu di awal abad ke-19.
kesenian zifin itu kan merata di etnik-etnik yang dikenal sebagai etnik Melayu, yang dibentuk oleh etnik Melayu, dan ini adalah pengaruh Arab gitu. Tetapi pada etnik Betawi yang di kota ini sangat jelas. Misalnya kita lihat aja dari busana kawinnya yang sangat menarik, itu kan laki-lakinya kan busana Arab, perempuannya tuh busana Cina. Itu memang dua etnis yang sangat berpengaruh dalam pembentukan orang Betawi gitu. Abad ke-19 merupakan masa yang meresahkan akibat berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menekan rakyat. Sistem tanam paksa yang kemudian diganti dengan sistem sewa tanah membuat rakyat yang sengsara menjadi semakin sengsara, sehingga melakukan perlawanan. Masyarakat Betawi termasuk yang melakukan perlawanan, baik melalui gerakan sosial ataupun menjadi anggota Volksraad. Meski demikian, gerakan-gerakan sosial di Batavia terlokalisir karena banyak terdapat tanah-tanah partikelir. Bahkan yang di Batavia terkait dengan pajak pada waktu itu, karena tekanan yang besar dari tuan tanah untuk membayar pajak. Abad 19 ini dalam sejarah Indonesia kita kenal sebagai abad gerakan sosial, dan ini juga terjadi sebetulnya di wilayah Batavia dan sekitarnya ketika itu. Misalnya di akhir abad 19 itu ya, ada perlawanan yang cukup besar itu di daerah Tanjung Timur itu ya, di bawah pimpinan Entong Gendut itu ya. Perlawanannya itu kemudian pecah, itu meluas sampai ke daerah Condet dan Pasar Rebo. Menghadapi masa-masa sulit, berkembang berbagai cerita kepahlawanan yang menolong rakyat Betawi dari berbagai kesulitan. Banyak cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan mereka ya, yang sebetulnya di dalam sejarah kolonial itu dianggap sebagai penjahat, semacam Robin Hood begitu ya, seperti misalnya si Pitung dan ada tokoh-tokoh yang lain. Selain melakukan perlawanan, muncul gerakan-gerakan yang bersifat kooperatif terhadap Belanda. Kalau Husni Tamrin lebih banyak gerakan-gerakan politik pada waktu itu terkait dengan masalah gerakannya lewat Gementerat Batavia. Husni Tamrin ini merepresentasikan gerakan nasionalis atau kaum pergerakan yang bercorak kooperatif. Artinya meskipun dia mendirikan satu perkumpulan organisasi yang coraknya sedikit banyak politik, kaum Betawi, dan dia memperjuangkan perbaikan nasib bagi orang-orang Betawi, tetapi Husni Tamrin ini bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial karena dia anggota Volksraad. Jadi dia memperjuangkan aspirasi dari orang Betawi ini di dalam Volksraad, yang memang merupakan bagian integral dari perjuangan pergerakan nasional, terutama di kalangan kaum kooperator atau orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, etnis Betawi menghadapi kenyataan baru dengan membanjirnya pendatang ke ibu kota, sebagaimana yang terjadi di abad ke-17. Nah, sejak tahun 50-an mulailah berdatangan penduduk dari berbagai macam etnis, suku, dari seluruh penjuru Indonesia ke Jakarta. Betawi mulai terpinggirkan dan bergerak ke arah pinggiran karena pembangunan dan diberikan berbagai stereotip. Memang artinya pembangunan di Jakarta itu yang mulai menggusur orang Betawi. Tetapi inferiornya itu sepertinya stereotip yang diberikan oleh orang luar kepada orang Betawi. Mereka mengenal orang Betawi dari kulit luarnya gitu. Kenapa? Karena mereka yang terus menggunakan unsur-unsur kebudayaan Betawi dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka yang ada di pinggiran. Dan unsur yang paling kelihatan itu adalah penggunaan bahasa. Orang-orang Betawi yang tadinya adalah penduduk mayoritas di kota Jakarta, ini secara perlahan mereka bukan lagi menjadi kelompok mayoritas. Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat peduli pada kebudayaan sehingga melakukan revitalisasi budaya. Ketika Betawi mulai dimunculkan oleh pemerintah pada zamannya Pak Ali Sadikin,
Di situ muncullah orang Betawi yang melihat ruang bahwa mereka bisa berkiprah dengan identitas dirinya. Muncullah orang-orang Betawi yang memang dari dulu ada sebagai orang kota, cuma tidak terlihat oleh orang lain, dan mereka juga menyembunyikan dirinya sebagai akibat dari konotasi inferior. Dengan semakin membanjirnya migrasi penduduk ke Jakarta, akankah berulang kembali percampuran budaya? Sejarah terbentuknya Betawi itu sekarang sepertinya sedang berulang di Jakarta. Jadi tingginya kawin campur antara etnik-etnik yang ada di Batavia memunculkan generasi baru yang mulai kehilangan identitas dan tidak bisa menyebut dirinya nih orang apa gitu. Memang kalau kita lihat sejarah terbentuknya Betawi itu sekarang sepertinya sedang berulang di Jakarta. Sekarang banyak sekali kita menemukan orang-orang yang menamakan dirinya orang Jakarta, dan orang Jakarta ini menurut saya yang akan merupakan generasi baru membentuk etnis yang dinamakan etnis Jakarta. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Betawi ini sudah terpinggirkan atau sudah semakin termakan zaman, tapi yang terjadi menurut saya mereka menjadi semakin Indonesia.